salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Para bapak ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat istiqomah hujan deris tidak menjadi halangan buat panjenengan sehingga bisa rawuh di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah iktikaf, utamanya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan kita di tahun ini menggapai Lailatul Qadar insyaallah. Kajian kita malam ini mengenai memburu Lailatul Qadar, karena kita sudah dekat sekali dan kita sebentar lagi akan masuk ke 10 terakhir. Harus sebagai persiapan kajian kita adalah memburu Lailatul Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar, maka surat yang membicarakan hal ini adalah surat Al-Qadar. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kajian sebelumnya bahwa turunnya Al-Quran itu ada istilah nuzul Quran, ada istilah Lailatul Qadar. Apa bedanya? Kalau nuzul Quran tanggal 17, sementara Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Padahal merujuk kepada peristiwa yang sama, yaitu sama-sama turunnya Al-Quran. Bedanya adalah kalau Lailatul Qadar itu merupakan waktu di mana Al-Quran diturunkan 30 juz secara kontan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke satu tempat namanya Sama'ud Dunia, langit dunia. Dan turunnya itu tepat pada malam namanya malam Lailatul Qadar. Baru dari sama dunia, langit dunia itu malaikat Jibril menurunkan secara berangsur-angsur selama periode 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama kalinya ayat yang turun adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra, dan turunnya itu pertama kali yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang kemudian diperingati sebagai nuzulul Quran. Jadi kalau nuzul Quran itu adalah turunnya bagian pertama dari Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Jadi awalnya pada 17 Ramadan itu. Sementara Lailatul Qadar itu sama turunnya Al-Quran, tapi adalah tahap yang pertama, yang itu turun secara keseluruhan 30 juz. Adapun tahap kedua dari sampai dunia ke bumi atau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan aku takon dan bulo dan putih sama dunia ini, langit dunia ini dan putih. Belum ibu dan berapa langit, jadi ojo langit
yang disebut sama dunia tempatnya Al-Quran diturunkan pada waktu Lailatul Qadar. Langit itu sendiri kita masih bingung di mana ada langit itu. Karena kalau siang-siang itu warnanya biru, katanya guru IPA lupa SD, ya. Itu bukan langit, itu adalah batas pandangan manusia. Terus di batas mentok meripat itu jadi biru. Jadi seandainya Anda bisa terbang menjadi Superman versinya orang barat atau Gatot Kaca versi kearifan lokal, bisa munggah terus sampai ke satu tempat di mana itu panjenengan lihat warna biru, maka warna birunya itu nanti kalau sampai pun tutup temen warna birunya pindah ke atas lagi terus seperti itu, tutup gitu. Karena itu batas pandangan manusia. Nah terus di mana gitu? Kalau kita, bumi itu kan bundar. Kalau kita ada di atasnya bumi, kita mengatakan langit itu ada di atas sana. Sementara orang yang di bawah, berarti langitnya di bawah. Yang di bawah itu kan gitu. Dia kan sampai pun lalu sedikit gitu. Jadi sampai dunia termasuk perkara yang baik. Kita diinformasikan oleh Kanjeng Nabi seperti itu, kita iman ada sampai dunia lagi dunia, ya wis ora usah takon terlalu daging dari umat. Soalnya apa? Jangan kan memikirkan perkara baik, perkara sing cetha, sing jelas mawon. Kalau kalian bingung kok. Coba kalian ya kalau lain pun betul, pulsa betul. Lek sampai telepon kok gak pulsa mesti diceramai. Telepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Silakan isi ulang pulsa Anda. Mesti bertelepon diceramai ya. Sampai-sampai ada satu kejadian, ini namanya salah paham. Ada bapak-bapak terawih, bengi pulangnya telat. Ibunya di rumah nunggu di bapak, maunya curiga, kok senang. Akhirnya ibunya ini mau telepon, cuma telepon tuh HP, nak dari utara. Wes, nah apa sih telepon bapak? Telepon. Bapakmu nyambung bu. Siapa yang jawab? Wedok. Lah ya kan, pasti bapakmu kan yang ngono bapakmu gini. Muni apa sih tak? Muni ngeten bu. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Nggak ada sebutan yang ngerti. Nah, supaya bisa itu boleh diisi dulu pulsanya ya. Sampai datang ke keluarga ditanya mau isi berapa, 100.000 berapa nomornya. Sampai berapa? Kling dan ya 100.000. Oke benar. Kemudian HP sampai cash. Sekarang saya bertanya, pulsanya sekarang ada di mana ya 100.000? Apa noni cash? Apa ada di dalam HP? Kalau HP-nya jatuh, lindestrak, tronton, kira-kira ajur nggak misalnya? Bener ajur, terus sama ini pulsanya gitu sampai transfer pulsa, keren itu lebih bulan jadi apa ini? Ketok nggak namanya? Padahal itu bukan makhluk gaib ya pulsanya ya Allah lo mikir banget bingung gitu padahal kita ini belum soal pulsa. Dan ternyata hisapnya luar biasa. Pernah dulu awal-awal ada kuota internet. Kalau ini sempat komplain teleponnya, tas kuota paling kita isi. Kok kayak apa kok entah itu apa sih? Oh boy, jangan-jangan dicuri atau macam-macam. Akhirnya saya telepon ke providernya itu. Nomor saya
ini ibu saya kok ngomong kayak gitu. Oh Pak, tanggal sekian sampai nanti Probolinggo, jam sekian sampai nanti Surabaya, jam sekian sampai ke sini. Dan ketemu, lo itu di luar jaringan. Kalau dulu namanya kota itu ada kota lokal ya, itu Malang. Begitu keluar Malang, itu punya pulsa utama. Omong-omong kayak lo, kita dari gawe di luar. Ya itu, jadi kan kok bisa, kok baru, masya Allah. Ini kudur malaikat, ngerti? Jam sekian dibuat ini jam sekian. Jadi nggak bisa menghemat, yo. Ini belum catatannya malaikat, masih catatannya ini. Otomasi. Apa namanya? Apa jadi? Otomasi. Providernya internet kayak begitu, luar biasa. Itu perkara goib. Ini perkara yang jelas-jelas begini aja kita nggak apa namanya mikir yo nggak tuntut kadang. Oh ya orang beli kartu itu udah kartunya hilang, kok pulsanya hilang? Diganti kartu baru? Ini masih ada, tetap ini pulsanya. Dipong sampai hancur-hancur gak apa? Nomornya yo, nggak hangus, kan gitu. Kakok, ibu perkara sing lahir, maka perkara itu orang saya ditakok tentang mumpet saja. Urusan Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar ini jadi Al-Quran turun 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke Samai Dunia 30 juz langsung kontan pada malam Lailatul Qadar yang disebut dengan Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Adapun kemudian pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi surah Al-Alaq itu adalah itu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Sehingga sama-sama mengisyaratkan turunnya Al-Quran. Apa bedanya Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran? Kalau Lailatul Qadar itu merujuk kepada turunnya Al-Quran sekaligus spontan. Adapun Nuzulul Quran itu permulaan turun Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, kalau sampai mengangsur sepeda motor jadi kredit. Itu permulaannya tanggal 17 Oktober. Namun Lailatul Qadar, apa sih keistimewaannya Lailatul Qadar? Inna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat ini, umatku katakan Nabi, Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umat ini. Dan fadilahnya utamanya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, iman kepada Allah wa ihtisaban, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dhanbihi ay minas shalair, jadi dosa-dosa kecil. Dan itu dosa-dosa yang bersangkutan dengan Allah. Kalau dosa bersangkutan dengan manusia harus minta maaf. Jadi bukan berarti kalau etika pas Lailatul Qadar mau utangin atau beri lunas orang. Kalau hakul adami dia butuh istihlal, harus minta halal. Minta halal ini begitu keluar di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya kecuali sesama manusia. Akhirnya kearifan lokal orang Indonesia silaturahmi jalur sepuluh jenenge halal halal. Kemudian caranya bid'ah. Kenapa ada Lailatul Qadar? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya satu ketika ada orang bercerita di hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang Bani Israil itu kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, kuat-kuat itu orang-orang Bani Israil. Di antara mereka ada yang jihad fisabilillah, mereka memegang menenteng pedang itu sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Itu untuk jihad. Bagaimana pahalanya kayak begitu? Jihad 80 tahun.
Nah begitu Rasul mendengar cerita bahwa orang dulu ada yang seperti itu, maka Rasul kepingin, ya Allah, terus ya Allah, umatku ini gopok, umurnya radowo, gopok, patuk lu mati, kena covid, kan patuk mati. Umurnya radowo, gak sampai 83 tahun, jarang. Ketika Nabi akmal ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuz tadi. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lewat dari umur tersebut. Dan sampai dari umur lewat ke umur subhanallah sampai termasuk wong sing dipilih Gusti Allah, sampai bukan orang sembarangan, sama orang pilihan karena termasuk akal itu minoritas. Sedikit sekali ya mendapatkan istimewanya itu antara 60 sampai 70 tahun. Artinya itu ia mulai ibadah kok lepai Lailatul Qadar, maka itu mendapatkan pahala ibadah seumur hidup. Umur sekitar oleh Lailatul Qadar umur tahun punjul berjalan. Maka kemudian baginda Rasul memohon kepada Allah saking kekobelasih kepada kita ini umatnya. Ya Rabb, ja'alta ummati aksara umam akmara. Ya Allah, Engkau menjadikan umatku umat yang paling pendek umurnya, wa aqallaha a'mala, dan amalnya paling sedikit. Karena memang umurnya sedikit, jadi amalnya sedikit. Maka dengan permintaan kanjeng Nabi, fa'atahullah ta'ala lailatul qadri khairan min alfi syahrin, maka Allah memberikan hadiah kepada umat ini atas permintaan kanjeng Nabi berupa Lailatul Qadar. Kemudian kenapa kok lebih baik dari 1000? Dari mana angka 1000 bulan? Wa illa inna rajul fima madha, maka yuqadu lahu 'abid hatta ya'budu Allah ta'ala al-bashar. Orang-orang dulu sebelum umat kita ini, umatnya kanjeng Nabi, dulu itu memiliki gelar namanya abid, dan orang tidak digelari abid kecuali dia sudah iktikaf ibadah selama 1000 bulan. Jadi kalau sudah 1000 bulan iktikaf di wisuda, pakai gelar abid, ahli ibadah gitu. Nah kalau orang sekarang mau dapat gelar abid harus iktikaf 83 tahun, umurnya masih sekitar ini tutup. Maka dari itu kemudian supaya umat ini tidak kalah dengan pahala yang umat-umat terdahulu, maka baginda Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan umatnya dengan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Terus kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di akhir, kok gak di awal-awal? Kan 10 hari terakhir ini supaya kalau penyesalan ini tetap semangat. Biasanya wong niku sergap di awal-awal, sudah untuk kesel. Waduh kan wong tinju kan ada 12 ronde. Ronde pertama semangat, kedua kelima sedang meliru-liru, 6 loyo terus gitu. Nah, supaya tetap semangat, Allah kasih reward, Allah kasih hadiah di 10 hari terakhir dengan Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Ini sampun alami begitu ya. Li'anna nafsa majbulakan ala hubbil mutajaddid. Atiku senengane sing anyar. Kabeh wong lek sing anyar, duwe perkara sing anyar, seneng. Suwe-suwe bosen. Padha karo ibadah di bulan Ramadan 10 hari pertama semangat. Setengah atau gendut. 10 terakhir ya soknya tambah maju ya. Akhirnya kali malam Mehriyo itu kan sak sok. Kurang 1 hari besoknya terakhir kali setengah sok. Subuh kali Imam Ibro. Jadi kayak begitu ya. Maka supaya tetap semangat, maka di terakhir itu justru dikasih reward, dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinasihati kita semua oleh Ibnu Jauzi
kita jangan kalah sama kuda. Innal khayla ila syarafat nihayatal bilmar badalat usara juhmiha litafuza bisibab. Coba lihat kuda. Kuda balap itu kalau dia lagi balapan, tatkala kuda ini kelihatan garis finish, tambah kendor atau tambah semangat. Tambah semangat supaya apa? Dia mengerahkan segenap daya dan upaya supaya dia keluar menjadi pemenang. Jadi leket kok finish mau tambah kuat supaya keluar menjadi pemenang. Nah kita gimana? Masa kalah sama kuda? Begitu sudah kelihatan finish Ramadan, ya Allah, tambah kendur. Sing diurusi bukan malah itikaf, ya apa jajane, ya apa kelambine, ya apa ngecat omah, ya apa ngumbah serambu, ya Allah. Maka jangan kalah sama kuda. Kita itu manusia, maka harus fala takun al-khailu afdala minka. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kalian. Ya. Kuda itu memacu semangatnya di akhir putaran, sementara kita jangan kalah sama kuda. Kenapa? Ingat innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya. Mulai akhir kendo, ya kendo apa ya ajarannya. Dilihat dari akhirnya, bukan dilihat dari awalnya. Husnul khotimah pasubul khotimah. Di minggu terakhir masih sing gawe jajan, sing belonjo, ae sak tarawih, isak wis keteteran, subuh kerenan, waduh ini subuh khotimah namanya. Maka jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Maka kalau panjenengan, kata beliau Ibnu Jauzi, fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbal la'allaka tuhsin al-wada. Jika engkau tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, minimal melepaskan Ramadan, berpisah dengan Ramadan dengan perpisahan yang baik, yaitu dengan ibadah yang semangat. Perawikan beliau dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir. Man qamahunna, barang siapa yang mendirikan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ibtigha'a hisbatihinna, karena memang untuk mencari pahala, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat, bahkan dosa yang akan datang. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan supaya kita kenal dengan Lailatul Qadar, sehingga kita bisa menyambut Lailatul Qadar, maka Kanjeng Nabi memberikan ciri-cirinya. Ini seperti sampean disuruh jemput tamu yang baru datang di bandara. Sampai berangkat ke bandara, tapi malah itu gak dikek jeneng yang dijemput. Ciri-cirinya wong putih apa ireng, ambilnya apa, terus apa sih dijemput ya? Terus budal, tapi gak ngerti wong jadi sopo hari mau. Sopo jenenge sing tak jemput iki sopo, tekan dia. Jadi menyambut datangnya Lailatul Qadar, tapi gak ngerti ciri-ciri yang kode kalau tadi wong jemput, tapi gak ngerti ciri yang dijemput, orang akan menang. Maka Kanjeng Nabi memberikan ciri-ciri. Lailatul Qadar itu diantaranya malam itu sunyi, tenang, nggak berisik, ya. Mari kita gak kagem, gak kepanasan, sedang-sedang, dan tidak ada bintang ataupun meteor yang jatuh. Jadi setiap malam itu ada meteor jatuh. Tapi dia karena kecepatan tinggi, dia meteor jatuh tidak sampai ke bumi. Di tengah perjalanan sudah terkikis. Khusus di malam Lailatul Qadar itu tidak ada meteor yang jatuh. Terus pagi harinya
itu matahari terbit roto, jadi tidak menyilaukan seperti cahayanya lampu hotel. Bedanya lampunya omah dulu panjangnya kali di hotel. Dari hotel lampu padang tapi gak menyilaukan gitu. Roto tapi gak, karena tidak langsung tidak langsung menyorot ke mata, tapi dipantulkan ke tembok. Ya sama seperti itu. Jadi di pagi hari kalau matahari terbit itu tidak menyilaukan, tapi roto padang. Jika dikatakan oleh para ulama, karena sing madangi itu karena matahari tidak langsung menyinari bumi, tapi itu terhalang oleh banyaknya malaikat yang naik dan turun pada malam Lailatul Qadar itu pagi harinya. Orang yang melihat itu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan tanda-tanda itu supaya kita bisa menyambutnya. Dan pagi harinya tetap dikasih tanda-tanda oleh Nabi. Apa hikmahnya mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar di pagi hari, padahal Lailatul Qadar sudah lewat malam hari? Kata para ulama, ini dikarenakan di siang harinya pun beramal soleh, itu pun akan diganjar dengan Lailatul Qadar. Karena tidak seperti itu, maka sia-sia kan memberikan ciri-ciri di pagi hari. Kalau kalau nanti jemput, ya tadi ke bandara, lali hari ciri-ciri. Barang di bandara itu untuk mengkawono kayak telepon, ciri-ciri ini lewat hilang gitu. Sopo yang ada jemput di kawono kabe kan? Ayo percuma ngomong seperti itu. Maka Rasul tidak pernah mengatakan hal yang percuma. Itu berarti mengandung hikmah. Beramal di siang harinya pun itu juga mendapatkan fadilah yang besar. Itu faidatu dzalika ma'rifatul umiyah ilusan mudistihati kalailah. Maka di siang harinya pun kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sebagaimana pada malam harinya. Ada sebuah situs ini terdapat keterangan Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyid. Ini kepala riset mengenai ijaz al-ilmi, kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah yang ada di Mesir. Dr. Abdul Basit ini mengatakan bahwa ini ada NASA, lembaga antariksa Amerika, ini menemui satu penemuan yang luar biasa, di mana dengan pengamatan antariksa itu setiap malam itu pasti ada meteor yang jatuh. 365 hari malam itu setiap malam pasti ada yang jatuh. Ternyata setelah diteliti tiap malam itu ada satu malam itu nggak jatuh, bersih, nggak ada yang jatuh sama. Dan kemudian penemuan ini segera ditutupi. Khawatir nanti ini kalau ternyata diekspos dan ini ilmiah, lah itu akhirnya banyak orang masuk Islam. Karena ini teorinya Lailatul Qadar. 14 abad silam belum ada teknologi, kan Nabi sudah menyebutkan ciri Lailatul Qadar tidak ada bintang satu atau meteor yang jatuh. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu? Kalau versi penelitiannya para ulama dengan meneliti kejadian sepanjang hidupnya, setiap Ramadan diteliti, 10 hari terakhir itu diteliti, ternyata kok sing jenenge bengi, tenang, sunyi apa itu kok berbeda-beda tiap tahun. Setelah diteliti lagi, kok kecocokannya didelok awalnya Ramadannya. Lek Ramadane awal dino iki mbok Lailatul Qadar dino biasa diambil biasanya begitu. Dan ini ada 3 penelitian dari Imam Ghazali, Imam Sa'idi dan Imam Al-Bajuri.
Jadi berbeda-beda menurut penelitiannya, tapi ada beberapa kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama bisa diketahui dari awal hari dari bulan Ramadan. Itu kesamaannya. Kalau Ramadannya hari Ahad, maka berarti Imam Ghazali berarti malam 29, Asadi malam 29, Al-Ghazali malam 27. Ini ada 3 pendapat. Nah kemarin puasa kita hari apa? Hah? Hari Ahad. Puasanya hari Ahad. Sebagian ada yang tertentu. Kalau hari Ahad berarti ini ada kemungkinan malam 27 atau malam 29 itu Lailatul Qadarnya. Ini kemungkinan, tapi bukan berarti itu satu pasti. Kemungkinan. Karena menurut Imam Ghazali dan Asadi di 29, tapi menurut Imam Ghazali adalah malam 27. Tak kala kita menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar, apa yang ibadah apa yang kita perbanyak untuk kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan malas baca Quran, nunggu bulan apa lagi untuk kita semangat baca Al-Quran? Maka mumpung masih tersisa 10 hari terakhir dari etika, panjenengan kurang wajib dimiliki etika supaya pahalanya lebih luar biasa. Apalagi etika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Dan ingat, surah Waqiah adalah salah satu surat dari 114 surat Al-Quran. Dan saya membaca Waqiah itu termasuk oleh ganjaran membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah terbaik dari umatku adalah membaca Al-Quran. Cuma membaca Al-Quran itu iso angin-angin sama. Nah, ini maka itu di slide di depan itu Waqiah itu kita sertakan terjemahnya ben sampai iso maca angin-angin sama. Nah, ojo koyo wong di menunggu mulai halaman keangan-angan sak maknane sing jangan sak mangan repot ruwet jadi berarti sak maknane. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa, memperbanyak bacaan doa. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku tahu satu malam itu adalah Lailatul Qadar, dungo apa sing tak waca kanjeng Nabi? Mocon dari Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Di dalam riwayat yang lain tidak pakai kata karim. Pak Bo, ono karim tak ono beberapa masalah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Itu adalah wiridan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, akhirnya wiridan ini dari Imam Tarawih diwaca bengi. Dan diwaca bengi kan berdoa guys. Berdoa semoga Lailatul Qadar, baca doa ini pas Lailatul Qadar. Berdoa di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Begitu. Ayat yang menjelaskan tentang bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan itu ada pada surat Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187. Ternyata ada belendan satu ayat yaitu 186 itu tidak menjelaskan Ramadan, tidak menjelaskan puasa, tapi menjelaskan tentang doa.
yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini bukan ayat puasa tapi ayat doa. Lho kok iso cilik poso-poso donga lan poso meneh. Kok gak poso-poso kabeh mari ayat doa terakhir. Kata para ulama, justru Allah dengan menata seperti ini ada makna yang tersirat bahwa doa di tengah-tengah bulan Ramadan adalah doa mustajabah karena ayat yang menjelaskan doa itu diselipkan di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang bulan Ramadan. Itu hikmahnya. Kemudian selanjutnya adalah sedekah. Banyak kita bersedekah. Itu sunnah muakkad di bulan Ramadan, lebih muakkad lagi pas 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Iktar sedekah, memperbanyak sedekah. Wa tausi'ah ala iyal, dan meluaskan belanja. Jadi khusus bulan Ramadan bapak-bapak belanjane rada los. Ojo kaya bulan sak durunge ya. Ojo jangan disamakan dengan bulan sebelum Ramadan. Bulan Ramadan cara lauk anake njaluk setuton selama masih ada uangnya nanti rata di longgari maksudnya ini ini sunnah makan. Begitu juga wa ihsan alal aqarib wal jiran lil ittiba. Begitu juga kita berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga karena ittiba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala di bulan Ramadan orang-orang Jawa itu mengadakan atar itu termasuk ihsan alal aqarib wal jiran, kepada saudara dan kepada tetangga. Satu ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, fa'ayu sadaqah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Apa jawabnya? Sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi mumpung bulan Ramadan sedekah. Nek ana wong di bulan Ramadan medhit, wah nek lho dia tambah medhit, mesti diproses sak 17 ya. Ya Allah. Kemudian adalah memberi buka puasa, ya. Memberi buka puasa ini termasuk sunnah muakkadah, memberikan buka puasa. Berkah dari buka puasa. Kalau tidak punya apa-apa, ya wis masih apa? Bukan sebut merek ya. Air mineral. Baju putih dia podo. Artinya akan mendapatkan pahala yang Al-Imam Az-Zuhri, pembesar tabi'in, tatkala masuk bulan Ramadan, kemudian beliau berkata, fa inna ma huwa qira'atul Qur'an wa it'amul ta'am. Penggawean di bulan Ramadan menurut do maca Quran be ater-ater, mencari panganan yo amal ibadah sing afdal. Orang yang memberikan buka puasa, man aftara sha'iman ala ta'amin wa syarabin, memberikan buka puasa baik berupa makan atau minuman dari rezeki yang halal, salat alaihi malaikat, maka malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah kepada orang yang bersedekah makanan tadi itu sampai akhir bulan Ramadan. Dan itu manfaat ini bersama memberikan buka puasa di bulan Ramadan karena maghfiratan lil dzunubi, maka pahalanya atau balasannya memberikan buka puasa itu akan menjadi pelebur dosa, bahkan pembebas kita dari api neraka. Ada sahabat yang tanya kalau ya Rasulullah, ini sahabat ini kan gak kabeh sugih kan Nabi, gak kabeh duwe. Lha berarti sing bebas rokok sing sugih-sugih tok lho ngene aja. Lah awak sing larat iki terus yo opo? Lho, nek buku gak ringkung masih baju putih, sak seruput susu podo. Meskipun air putih sama itu pahalanya mendapatkan fadilah yang sama. Sehingga mau orang kaya, tidak kaya, semuanya bisa mendapatkan pahala memberi buka puasa. Kemudian qala Juwaybir berkata, qultu lidhaha, aku berkata kepada Dhaha, awaitan nufasa wal haid wal fasir wal na'im lahu bila yukar nasib. Berkata, ada orang yang tanya, namanya Juwaybir, tanya kepada Dhaha, wahai
kiai wa imam ya. Lah kalau orang nifas, orang haid, musafir, dia kan tidak bisa maksimal untuk tarawih, tidak maksimal untuk sholat malam apa mereka itu juga tetap mendapatkan Lailatul Qadar, atau mungkin lagi yang mudik itu kan juga nggak bisa seperti di rumah. Maka apakah mereka juga akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar, orang yang haid, nifas dan seterusnya? Na'am, kullu man taqabbalallahu amalahu sayutihi nasibahu min Lailatul Qadar. Kata beliau, iya. Sing penting wong itu posone diterima oleh Gusti Allah, pasti dia akan dikasih pahala Lailatul Qadar, akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Terus kalau ada yang tanya, Lailatul Qadar itu siapa yang mendapatkannya? Misalnya malam ini Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar malam ini? Artinya amalan apa yang harus dilakukan sehingga dia dikatakan mendapat Lailatul Qadar? Minimal ibadah apa sing dilakukan? Nah, maka dijawab yakfi al-aqal, sing penting dijenengi qiyamul lail. Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, meskipun sampai-sampai ada pendapat itu masih sudah cukup dengan melakukan melaksanakan sholat isya ya, dengan berjamaah itu sudah cukup dengan minimal itu mendapat Lailatul Qadar. Tentu sampai sholat fardu ini berteteran di bulan Ramadan supaya apa? Supaya kita mendapat pahala Lailatul Qadar. Jika di satu riwayat disebutkan man syahidal isya al-akhir fi jama'ah min Ramadan faqad abrata Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat berjamaah sholat isya di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi isya selama 30 malam tak pernah berdor isya dia tetap oleh Lailatul Qadar. Apa benar kita ambil tarawih witir wahya, masya Allah, jos ya. Mudah-mudahan gak luput terkait Lailatul Qadar sehingga umur kita meskipun gak panjang seperti umurnya Bani Israel dan orang-orang terdahulu, insya Allah kualitas pahala kita tidak kalah dari mereka sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari jamaah yang telah meninggal dunia dan mendahului kita, termasuk keluarga kita, bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. Perlu untuk dalam rangka penutupan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kita baca waqiah salat hajat ini. Nanti tawasulnya mulai dari liburan kita akan tambahkan nama-nama arwah dari jamaah asar waqiah yang telah meninggal dunia. Sekarang masih didata, nanti diupdate, nanti yang kurang-kurang nanti dilaporkan yang terartinya, hingga setiap tawasul nanti itu dibaca. Yang sini istiqomah biar kemudian sekarang tidak bisa hadirkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga merasakan kehadiran dan merasakan pula faedah daripada pasar waqiah ini. Dimohonkan saya akan mengatakan kepada bersama pada yang mengaku bahwa dan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.